santri yang dimuliakan ilmunya. Ya kan Musbah itu fisiknya kelambi lele. Nah, jadi lebah ilmu luar biasa. Orang memuliakan ilmu, dul ilmi dimuliakan itu wajib. Bangun ketika sopo wae ngormati kiai, itu mesti mulia. Saharati Fir'aun, tukang sihir Fir'aun ketika mau dindu karo Nabi Musa, tukang sihir matur karo Nabi Musa, qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma anakku nahnul mulki. Monggo Nabi Musa jenengan rumiyin apa kula riyen. Nabi Musa jawab bae kamu dulu. Nah, ini karena tukang sihir menghormati Nabi Musa, mereka mendapatkan hidayah masuk Islam laksana Islam tahu. Khalid bin Walid demikian pula Abbas menunjukkan orang Madinah ke rumahnya. Nah, Nabi akhirnya kehadirullah mendapatkan hidayah. Jadi menghormati kiai itu wajib. Sopo menghormati kiai mulia, sopo menghormati kiai ya lengser. Luar biasa hormatnya. Ya Allah, kiai itu dianggot-anggot. Padahal dalam kitab itu paling bagus sebagai sodako kepada kiai, artinya ahli tarekat, sufi, itu bagus sebagai sodako. Dan sekarang siapa yang tahu kamu? Aku ini bukan kiai. Kiai, Anda harus tahu. Saya kalau dapat amplop saya buang amplopnya. Isinya saya kasih ke Yati Piatu. Oh bagus sekali, Yati Piatu. Lah istri saya Yati Piatu. Kesuwen, monggo sarah-sarah kita menyerah ilmu yang Gus Baha. Pokoknya Gus, entek no ilmu sing anyar-anyar. Sing langsung sing sakit di YouTube. Ini Gus Baha sampai kesayangan Mbah Maimun secara insang masih meskipun kalau merasain kedua saking mau kamar saking ya Kudus itu dari siji kalau Gus Baha cuma tua saya, jadi menang tua orang menang ilmu, orang menang tua kudu hormat Gus tua saya kalau hormati sampean di ajil ilmi jangan amat dulu di ajil sinting berkata lawan matur nuwun kepada Gus, matur nuwun sangat. Gus Baha sudah mengatakan saya mau uzlah, tidak akan saya jawab uzlah apa azal Gus harus berkembang. Yo dulur, yo pondok alumni sarangnya kalah beliau itu. Alhamdulillah, dan ini bukan yang terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Finger khawatirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukur wa sallallahu ala sayyidina alihi wa sahbihi asma'in wabarakatuh. Mengursal para keluarga besar di Apil Sirat Khusus dan lain ini pernah paman kalian gue terus berautoritas makso tapi itu keren yang bilang dia malah penambah gitu ini dulu ini bilang patung beliau jadi standar kalau harga lantar masyarakat Kapolres dan yang kamu hormati ini paling kondisi namun 20 menit itu mentok terus katanya itu ahli ilmi dihormati tapi nyatanya dipaksa memang banyak paradok dalam ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu ilmu yang menjadikan orang itu bisa berpikir. Kalau tadi itu tentang pertama
tentang Kiai yang al-ma'ruf bi ahli nahwi. Nahwiyin di era dulu itu dari yang dari wali sampai disebut hatta nahat qulubum li nahwihi wa min alwi sa'dihi lam tahwihi. Jadi seorang orang baik itu ketika usul dan pengeran menyebut Allah la ilaha itu dengan sakitnya namun nyebut pemeriksaan itu kata sore kau sih itu karena ada yang turun. Nah disebut fa'uribat makna domiris. Jadi melakukan la ilaha illallah bisa tapi bisa. Mesti Jawa itu karena kali, terus hukum itu 3 kali. Sajane pakai hadis itu maka na'ajul kalam la ilaha illallah batal. Tapi ada kekhawatiran pas la ilaha mati. Dan la ilaha mati harus dikoyo ateis. Orang pengeran wujud mati. Sama kan kayak itu jajan di Israel. Kan bukan sampai WA, bukan sampai kongkali kok. Nah daripada la ilaha ini resiko karena takut mati pas la ilaha dari ilah. Itu mulai nalkin ngambil Allah. Tapi Allah saat itu tidak mewakili la ilaha. Artinya diambil pemeriksaan fa'alam annahu la ilaha. Itu asal itu. Cuma kebetulan kalau kita tidak jalur yang lewat benar apa? Tapi penting tadi dari penting kita tahu secara ilmu. Terus nomor kali kita udah memang benar-benar udah. Kalau itu udah acara-acara mungkin ada di kalangan ini. Kemarin terakhir beliau rayu dari Marotan Wakidah. Ini saya dan itu dicatat di Imam Mahfud. Dan ciri utama Kiai itu tidak membatalkan perjanjian. Dengan jauh Marotan Wakidah. Kegiatan itu lebih positif tentang ilmu yang saya perlu utarakan. Di antara kitab yang dipakai di guru kita, yang dilangguni bangun mau itu kita ini. Kalau dari sekian cerita yang paling saya kenal itu bahwa ternyata Allah itu andaikan boleh dibahasakan, itu cara berpikir itu dalam bahasa tafsir disebut tanazul. Tanazul itu wong berkoi orang kebanyakan. Salah supaya orang itu kayak orang apa? Kebanyakan. Ada 2 ahli neraka yang dipanggil, yang satu ditakoi. Cungin rokok piye rasanya? Syahrul makan, bosan enak. Baik pengeran kita balik, ya sekolah cuma yang balik nanya rokok. Itu tilamnya itu lari kencang, sekencang-kencangnya. Semangatnya sempurna aja balik nanya rokok. Ditakoi baik pengeran, itu orang rokok kok senang. Pulau nu pun takut, pulau nu nyesal ketika di dunia dengan putus itu lewat saya. Niki pulau tobat dengan bukti jika dengan rokok pulau melayu. Dulu pengeran nanti ada hukum semangat itu rokok kayak rokok. Mereka diperintah pengeran. Ya kata ini ijazah, jadi kan akan lebih rokok dengan semangat ya. Karena zaman minggunya sering diperintah Allah buat rokok. Nah itu kemungkinannya di Barno. Kemungkinannya dipanggil. Dan dalam yang itu dipanggil ke Allah. Dia wis wong apik. Tak kongkon nurut tenang, semangat tenang. Terus bikin lebih suaraku. Nah, ini ijazah pertama. Gitu. Silakan mau rokok sih nopo. Yang kedua itu dipanggil itu dengan lewat. Kasih surat itu Gusmus itu nelfon. Nelfon kalau betul turun akhirnya yang gila dari masuk ke suka. Turuti ya, aku jamu gila ya. Terus ini melibatkan sekian pihak untuk memaksa keadaan itu. Repot sama tempat ini. Repot nih, mimpi di sebuah orang. Yang kedua itu tiket lu rokok malu itu lelah, belum mengeran, belum semangat. Kenapa juga mengeran? Kenapa kamu tidak semangat? Saya tidak pernah mirip. Dengan yang baik sudah masukkan saya ke surga, kemudian dengan nyuruh lagi saya ke neraka. Saya tidak pernah mengira engkau itu seperti itu. Allah ya, anak ibadah di abdi ya serapopo, swargo ya swargo. Ini 2 ijazah untuk sampean supaya bisa masuk neraka. Terus kita tidak pernah tahu
Napa Mustafa ngundang kula utawa wong akeh ganjaran. Napa maksa wong alim dosa bener karena dalam ilmu usul fikih kembali usul fikih kula enggak ada masalah kata tentang debatnya pangeran kalian nabi. Kata, bukan satu dua tahun tapi beberapa kita tafsir. Suatu saat lo sering cerita ini. Suatu saat Khalilur Rahman Ibrahim itu kedatangan Israel. Kamu mau apa? Mau matikan jenengan? Kata Nabi Ibrahim, Haro'ai al-Khalil yumitu Khalilah. Maksud aku kekasih pengiran dipateni. Maksud orang yang dicintai membunuh yang dicintai. Orang yang mencintai seseorang kemudian membunuh yang dicintai. Tidak ada ya? Akhirnya Israel atau sama pengiran. Cara politiknya nyata nggak sih orang lagi senang menghentikan politik. Wali kiai langsung dari beliau. Aku lalu ahli tauhid, sebenarnya kalau dari terus Israel kan bukan biasa logika ya kan, malaikat itu SOP kan, biasa logika. Akhirnya kata pengeran kata Ibrahim, masa kekasih bunuh yang dikasih, masa yang mencintai bunuh yang di. Tapi Ibrahim baru sadar menghadapi pangeran itu lebih pinter. Kemudian Allah fakullah katakan ke Ibrahim, Harro'ai al-Khalil yakrohu ayal khalilah. Mosok jadi seneng aku ketemu aku rawani. Jadi seneng rawani ketemu. Tadi sampai nabi mati monggo ngekek musik ini. Mau jadi seneng pangeran rawani ketemu. Pangeran. Seneng ketemu. Ibrahim semono. Yo mati saya aku mati. Terus kedua, ini cerita karena ini pondok ilmu. Orang harus biasa pakai logika usul. Politik juga gitu. Nah, politik terawan kena syubhat. Tapi nak orang soleh oleh politik, kue rindu jadi benar pasai kafe. Jadi buatan ngerti bahasa Buddha bisa pakai apa? Ya, itu memang logika usul apa? Oke. Logika usul apa? Ketika Nabi Adam berada di dalam itu materinya saking dulu. Pertama sebetulnya Jibril ambilkan kebetulan segenggam bumi. Saya mau bikin Adam, materinya dari dulu. Setelah datang ke bumi mau ngambil ista'adzatullah. Maksudnya ista'adzatullah a'udzubillahi minka, satu demi Allah dari kamu. Antasinani. Kalau ngarep Mustafa dari ahli nahwu terus kalau ini tak boleh tenan panjang syanahu memutaati binafsi. Mungkin nanti bumi itu antusinani ya, panjang kan. Saya tidak ingin bagian dari saya diambil, Pak aku bolong. Itu kalau bumi tidak masalah. Terus akhirnya Jibril kembali, ya Allah dia berlindung kepada engkau maka saya lindungi. Allah membenarkan Jibril, Mikael juga sama. Tapi ketika Israel itu masalah. Ketika disuruh ngambil buminya ista'adzatullah tetap diambil. A'udzubillahi minka antasinani. Saya berlindung Allah supaya kamu tidak melukai saya, mencidrai saya dengan mengambil bagian dari saya. Kata Israel, wa a'udzubillah Allah unafidhu amroh. Saya juga a'udzubillah diperintah Allah kok tidak kasih. Kudu kasih. Ya saya tak tahu yang benar istilahnya Jibril tapi istilahnya Israel. Terus memang sudut pandang. Makanya dulu ketika banyak pondok putri itu kiai kuno dulu itu menentang. Alasannya jadi, nah begini sudah khawatir kiai itu jelas. Tapi banyak kiai itu khawatir tenang. Ketua kita bisa. Tapi ketika logikanya dibalik, apakah meridho para perempuan muslimat itu tidak dapat mendidikan apa? Agama. Hanya karena orang soleh tidak punya nyali, tidak punya peduli mengajar. Tapi kita bukti wali. Ustaz-ustaz terima pas-pasan itu ridho, nah ketubuh. Sampai milih mana? Ridho ketubuh atau ridho tubuh? Nah, logika usul seperti ini yang kemudian dipakai wali songo. Dipakai wali songo, kemudian membiarkan sekian tradisi yang insya Allah itu salah, betul. Tapi tidak sebanding dengan asmane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya begini, ini gimana? Sama Rafa itu kenapa? Sama Rafa sampai kayak awal. Sampai saya wong awam juga Rafa, kenapa harus kiai?
Terus biasa mawon kan arah banget itu tas tekstong, masih dengan bukan kiai kok kon. Nah sampai kita kasus ruang mesti dia orang ngomong semangatnya kasut. Terus dipali tahu kalau kamu nak cerita mas, jadi ke zaman dulu agar kiai itu itu. Karena kalau kiai ini kau kalinya. Ini pun sunatu ada bisa beda ini pun sunatu. Terus kembali lagi logika usul fikih itu dipakai oleh wali songo. Yang ada cerita di mana itu sudah saatnya di beberapa riwayat termasuk di Mustahil Imam Ahmad. Ada orang ini bukti teorinya wali songo itu benar. Wonten tiyang ada kesalahan. Itu dokumen kesalahan itu maksud bahasa sepanjang mata udah. Terus nonton jumlahnya 99 kok. Kayak apa banyaknya? Per kok maksud bahasa sepanjang mata kok melihat. Ketika dia ditanya Allah itu kalau tanya demokratis. Al-Ulama kata abadi, jangan-jangan malaikat saya sentimen. Kalau kamu jelek ditulis kalau baik enggak. Apalah kalau sudah, jangan-jangan kamu saat salah itu punya alasan, enggak, ya memang salah. Tapi kata Allah, udah kamu tenang saja, kamu punya ini. Itu hanya satu box, ya kira-kira kayak tempat jam tangan. Ya kamu punya ini cukup. Terus malaikat tanya, ya Allah, apa artinya apa ngefek itu kalau ditimbang kejelekan sebanyak itu dengan satu project. Orang ini juga bilang, Gusti, sudah ada satu timbang, nggak ngefek itu pasti kalah. Tapi saat ditimbang menanya satu box juga. Karena di situ ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi malaikat diancam sama Allah, kamu berani tidak mempertimbangkan nama saya? Apapun banyaknya box itu dosa itu tidak saya. Kalau ini la ilaha illallah itu nama saya. Kamu berani tidak mempertimbangkan nama saya? Ya tidak berani mesti, ya harus dimenangkan. Nah itu. Makanya kalau pengajian ini juga istilah bejal luar biasa, tapi baru kayak ngaji di sepuluh. Ya udah muni halal, tapi ya udah muni terus gak mau faedah di sepuluh insya Allah. Karena kalau menuruti harus steril halal itu kayaknya enggak bisa. Terus di situ ditutup fala yaskunu ma'asmillahi ta'ala syai'un. Dibanding asma Allah Ta'ala sesuatu itu tidak ada nilainya, pasti menang Allah. Sehingga banyak ulama menghentikan benar berdosa, bersalah, atau iki. Dan kalau ada dosa, misalnya catatannya satu box, terus di bawah ada astagfirullah, malaikat ditanya sama Allah, kamu berani tidak mempertimbangkan nama saya disebut di situ? Nah, saya ini tujuan orang yang undang, saya berani mengabaikan. Baru orang ngaku mbah tenan wae. Ya terus ngoten, kowe wani gak mempertimbangkan Mustofa sing mantune Mbah Maimun. Semoga cara pandang malaikat nanti seperti itu. Tapi nanti kalau malaikat cara pandang, mbah kok tukang masuk buku. Itu mbah model opo. Nah, saya ini sudah ngalah satu kali. Berikutnya logika kedua yang insya Allah terbangun di kalangan malaikat. Jadi mbah itu oleh besaro butuh. Yang bingkon mbah yang baik untuk dolanan di Barno. Ini apa? Butuh lagi hasil dolanan. Penyapu. Itu udah jenis mbah yang baik. Dan kalau tuh ngaji usul pakai yang serius karena itu menjadikan kita bermartabat. Kalau lu sering lepas dana dan orang-orang pulau kita biasanya dulu TV, nak pergi dengan lamun, ngayal juga, kadang ngapal itu seliwat buru deh, sampai ngapal pegawaian. Tapi kalau lepas dana ini orang baik. Sampai tujuannya protes, tapi apa itu sampai pergi itu mau ngelamun gitu, tikus liwat gitu apa. Terus pulau matur, hitungnya taruh maksiat. Semua yang ngomong itu artinya tidak duduk. Tidak melakukan maksiat. Itulah yang menjadikan usul fikih itu ilmu yang sangat terhormat. Coba kalau Anda jadi pakar usul fikih kayak saya, mau kaji itu usul fikih. Orang tidur semalaman jangan bahasakan tarokat tahajud, tarokat witr, tarokat qiyamul lail. Tapi bahasakan tarokat zina, tarokat riba, tarokat kata minal ma'asi. Keren loh kan? Keren. Kalau kamu udah ahli usul fikih maka dia itu akan turun. Dia itu tinggal suami.
Begitu itu melawan, begitu Ustaz juga manusia, kalau begitu menonton, tapi kan gue terpantas. Akhirnya korbannya akhirnya juga gak jelas. Akhirnya awalnya rodo ya pantas. Lawan nafsu itu berdasarkan yang dilarang menjadi. Dan muka-muka malaikat kabeh harus seperti nganggur perlawanan terhadap keinginan umpama. Makanya itu disebut Bimtit Abu Sulfati Tahu Dulusa itu Isma min mubahin illa wa yatahak Aku bihitaku haramimah Fa'il jamu minas sukun Tartu totni wa minas sukun tartu liga. Tidak ada sesuatu yang mubah kecuali saat Anda lakukan, saat itu juga Anda meninggalkan ketaatan. Maka sebetulnya mubah ini punya nilai yang luar biasa, yaitu tarkul haram atau tarkul ma'as. Jadi sama ini sama rumah kufur, metu, kufur meneng, metu, baru itu turu, angok, moro. Nah semoga malaikat ini al-usuli, sehingga ngitung itu ada tarkal ma'as ya udah. Hebat ini orang yang hidup apa? Saya malaikat itu jadi suatu ekstrim. Kalau ini kempek, soalnya tahajud orang itu paling diopo. Kalau ini mengaji usul pakai terus supaya diperdengarkan ke malaikat. Supaya teorinya pakai usul apa? Oke. Jadi kalau lihat kita melakukan mubah itu dihitung takut apa? Nah ini pentingnya ngaji. Kalau nanti ditanya sama seorang dosen, terus masa iya Quran yang katanya mutu semutu-mutunya, kemudian ada ayat kulu wasyrobu, mosok urusan mana, nggak usah disuruh orang juga makan. Terus kualitasnya kulu wasyrobu itu gimana? Terus kalau jawab, terus orang seperti ngomong rapat atau seminar. Tidak ada rapat, tidak ada seminar itu kamu tidak mati. Tapi kalau tidak makan itu penting makan. Lebih penting makan. Jadi orang itu lupa kalau sesuatu yang seserius itu karena menjaga nyawa, yaitu makan. Terus karena makan itu hal yang murah dan biasa, itu bahaya. Sehingga sebetulnya yang kita bisa jadi wali buat hal-hal keseharian tidak bisa jadi wali karena tadi. Saya punya hadis, ini mudah sekali untuk Anda jadi wali. Bahkan di atas wali. Inna Allah Ta'ala layar doa anil abdi. Pakai inna masih pakai lam tauhid. Inna Allah layar doa anil abdi. Ayat kulal aklata fayak madahu alaiha. Ayat surga syarba fayak madahu alaiha. Allah itu sangat ridho. Ada orang makan satu asupan kemudian dia muji Allah. Orang tidak punya alfa itu tidak mati, tidak punya tanah ribuan hektar itu tidak mati. Tapi kalau nggak makan sesuatu nasi mati. Penting mana? Penting mana? Tapi gara-gara kamu tamat untuk syukur nunggu punya alfa, untuk syukur nunggu punya tanah banyak. Anda ini bodoh. Mau syukur saja syaratnya kok banyak. Jadi sebetulnya kalau kita mau jadi wali itu cukup setiap makan itu kamu syukur. Banyak ada wali. Awalnya sebesar suara rahmat wali. Makanya wali-wali dulu kalau didik raja yang sedang berkuasa itu ditanya. Kamu raja besar, punya pengaruh besar. Andaikan kamu di padang pasir. Dan kemudian Anda tidak mendapatkan air sama sekali. Apakah kamu menggantikan kerajaan kamu beli satu sebetul air? Iya akan saya beli karena saya kalau tidak minum mati. La tafrah bimulkin la yusawi Jakarta main. Kamu jangan bangga dengan sistem kekuasaan yang tidak senilai dengan seteguk air. Orang nggak jadi raja itu nggak mati, tapi kalau nggak minum. Misalnya bisa tahu, wah berarti itu luar biasa, sangat luar biasa. Maka dan minum itu luar biasa. Makanya terus ada kiai bertamu mana. Kalau tadi baru datang ke mana. Di sini ada mana. Yang sanggup itu proses jadi wali. Jadi segampang itu jadi wali. Nah, kemudian gara-gara toreko, terus jadi wali toreko kalau semua ini dan korupsi. Sesuai. Karena ini pantai toreko. Dulu adanya namanya Muda Super itu. Kalau disuruh wiridan lama-lama itu nggak mau. Sementara diwiridani penyelenggara motor pakai. Itu partainya partai ahli. Ini partainya partai ahli apa? Nah kemudian karena saya ini teknologi tafsir ya.
Itu saya kepengen gitu, menggerakkan supaya ilmu Quran itu menarik. Caranya apa? Cari sisi ekstrimnya. Kok balik kenapa sih orang nggak janggal? Nggak janggal itu dari iskal. Quran itu kan kalamu, sama lagi Quran itu kalamu. Masa iya Allah yang Tuhan kemudian ngendikan iya karena butuh, iya karena kepadamu aku menyembah. Masa Allah ngendikan gitu pada kekasihnya Nabi Muhammad? Padahal Allah itu al-ma'bud, bukan abid. Allah yang disembah, bukan yang menyembah. Semua ahli tafsir, saya bukan bilang sebagian, semua ahli tafsir pasti ngendikan begitu. Wa yuqaddaru qabla qawlihi ta'ala iyyaka na'budu. Sebelum iyyaka na'budu itu ada kata yang disimpan yaitu qulu. Jadi iyyaka na'budu itu betul ngendikannya Allah, cuma sudah dikasihkan Jibril kepada umatnya Rasulullah. Jadi Jibril bilang gini ke Rasulullah Muhammad qul iyyaka na'budu. Kemudian Nabi juga bilang ke umatnya qulu iyyaka na'budu. Jadi ini kalam Allah yang sudah milik kita. Nah, berhubung milik kita, kita sah mengatakan iya. Karena kalau tidak janggal, masa iya Allah berdoa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang benar. Ya kalau ihdinas siratal mustaqim kalam Allah berarti kan Allah yang berdoa. Nah, sehingga semua tafsir bilang sama. Wa yuqaddaru qabla qawli ihdinas siratal mustaqim. Terus ada fase lain bilang jangan mulai iya karena itu ya semuanya. Mulai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masa iya Allah sendiri yang bilang bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan tafsir seperti ini terus kita akhirnya lagi-lagi kembali ke usul fikih, kembali ke balaghah, kembali ke nahwu. Kalau enggak, ya Anda akan menafsiri Quran pakai logika Anda sendiri. Sampai ada mungkin sunnah. Pokoknya semuanya kembali ke Quran. Orang Quran itu kayak apa? Saya kemarin ngaji di Jeddah di daerah tadi. Sayyidina Umar itu Islam sebelum minta hidayah. Khalid bin Walid ya Islam sebelumnya ya tidak minta hidayah. Nah itu kan janggal. Padahal katanya Quran itu hudan lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang takwa. Padahal tidak ada satu takwa untuk Umar. Umar tidak pernah takwa. Tapi nyatanya Islam. Bahkan dia masuk ke rumahnya Zaid bin Arqam itu mau bunuh Nabi, mau nyari Nabi, bukan mau Islam. Tapi ketika dengar iparnya membaca Toha ma anzalna alikal Qur'ana litasqa, kemudian dia masuk Islam. Lalu gimana tentang hudan lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang takwa? Banyak ulama yang mengatakan lil muttaqin itu balaghahnya lil ittifaq, lil muttaqina wa ghairihi. Jadi Quran itu petunjuk bagi yang takwa dan yang tidak takwa. Dan itu di bahasa Arab sah. Di bahasa Arab sah. Misalnya gini ya, kalau sampai punya ponakan bilang, contoh nang mangan. Ya maksudnya ya mangan mobil mangan kok seretan mati kan. Itu kan satu paket. Saro bila pakai kumul harro wal barda. Pakaian yang melindungi dari panas. Di situ nggak disebut wal barda, tapi artinya juga wal barda. Karena kalau tidak diartikan ikhtifah, nanti Quran itu memberi petunjuk bagi yang sudah mutakin. Tolong muyai segoro, mustaqwa kok. Nah ini kita butuh ahli tafsir yang al-usuli. Karena itu yang menjadikan Quran punya kualitas lebih. Kalau lagi punya kualitas, kalau enggak, Quran itu kayak biasa-biasa saja, kayak tadi dulu wasrobu kayak dan seterusnya. Jadi Rasulullah barokahnya hormat sama orang alim, Gusti Akil, Gusti dan keluarga. Orang menghidupkan logika ilmu. Kalau senang lah bilang Gus ahli ilmu bukan krono niat asro. Biar sampai ngerti lah. Kalau nggak di ilmu pun bukan ngerti. Ahli ilmu itu kalau punya logika itu tidak bisa dibantah. Saya beri contoh sekian contoh yang nyata yang diajarkan Rasulullah SAW. Nabi itu pernah mau dipermalukan orang karena Nabi menghentikan la idwa wala tiara, tidak ada penyakit menular. Terus ada orang iseng kok onta yang kena Buddhism itu dijajakan yang waras ikut cara Buddhism. Terus orang ini tanya, ya Rasulullah ini tadi sehat, tapi kena onta yang Buddhism ikut Buddhism. Tapi tanya lagi, paman adal awal yang Buddhism pertama ketularan siapa? Oh itu dari Allah ya, maksud saya seperti itu. Jadi ada terus orang-orang kafir itu cara berpikir aja alal aliyata ilaha wahida ilaha adalah syai'un. Muhammad ya tentu mereka masih jangkar. Muhammad problem kita ini banyak. Kalau Tuhannya satu tidak cukup. Ada problem kredit macet, ada problem macam-macam kan. Utang piutang macam-macam. Kalau Tuhannya satu tidak cukup.
Kita butuh Tuhan banyak karena problem kita banyak. Lalu Nabi mengajarkan mereka bahwa logika yang dibangun. Kalau kamu jadi buruh, kemudian majikan kamu banyak, semuanya merintahkan kamu bingung nggak? Ya bingung. Tuhan kamu itu majikan kamu, kalau banyak-banyak perintah semua kamu yang bingung. Ya sudah mah Tuhannya satu saja. Disebut Dorobawa Rasulan Dorobawa masalah Rasulan di Syurga Mutasakisuna Warusulan Salamal. Nah sekarang itu kita ini mulai kehilangan fatonanya Rasulullah SAW. Nabi itu kan menerangkan ilmu, itu logikanya gampang sekali. Logika yang dibangun itu gampang sekali. Ada orang cerita, ya Rasulullah saya ini ada sekian anak saya, yang paling saya cintai satu. Apa saya boleh melebihkan yang paling saya sayangi dalam pemberian? Nabi jawabannya itu tidak langsung jalan enggak? Apakah kamu berharap bahwa mereka semuanya baik ke kamu? Iya, semuanya saya ingin baik ke saya. Ya kalau itu jangan. Kan tidak fair kita mengunggulkan yang satu, melebihkan yang satu, sementara kita berharap semuanya baik. Itu tidak fair katanya. Jadi dulu Nabi itu, terus ini yang kita pakai. Dulu ahli Madinah itu mangga, itu masih pentil sudah dijual. Pentil dijual harganya 2 juta. Masa iya pentil harganya 2 juta? Karena dengan asumsi sudah jadi mangga. Tapi ketika Nabi datang di Madinah dan penduduk Madinah itu aposonasi kailah, orang paling buruk dalam timbangan dalam jual beli. Tapi cara ngendikan itu tulis. Aro'a itu lau annahu hayam na'ud tamroh fabima yastahilu ahadukum mala'ati. Kalau pentil ini ternyata kena angin terus kemudian tidak jadi buah, lalu kamu menerima uang 2 juta itu atas nama apa? Atas nama beli pelem, nyatanya belum jadi mana? Enggak. Mosok kalau pentil seharga 2 juta. Semenjak itu terus ahli Madinah sadar kalau jual buah itu nunggu pada berdui soharia setelah samroh ini berbentuk. Tapi Nabi tetap pendidikannya pakai logika. Nah sekarang banyak kiai yang sini-sini neraka-nerakanya Nabi itu ngajari logika. Ada pemuda dia itu persen mau masuk Islam tapi tetap boleh bebas. Saya ini Islam tapi jangan larang saya bebas. Wah itu sahabat semuanya melarang ketemu Nabi karena ini ngawur betul masa pamit Islam kok. Tapi setelah gaduh Nabi tanya kenapa gaduh? Ada pemuda mau masuk Islam tapi ya saya izin zina, dia minta izin supaya tetap berizina. Kata Nabi, suruh kerja ke sini. Setelah datang di depan Rasulullah, logika yang dibangun Nabi itu luar biasa. Atuhib buhuri bintik. Kamu suka punya anak putri kemudian jadi sebenarnya orang laki-laki jomblang. Ya enggak, saya bunuh orang itu. Andaikan itu untuk ibu kamu, saya bunuh orang itu. Atuhib buhuri bintik, atuhib buhuri ummi, atuhib buhuri ukti, atuhib buhuri kolatik. Kamu suka punya anak putri yang jadi sebenarnya orang. Ya tidak suka ya Rasul, kamu suka kalau punya itu dijumpai orang banyak, ya tidak suka anaknya. Sampai otaknya itu ya stuck di zina. Sehingga otaknya itu, oh zina itu buruk betul. Akhirnya, ya Rasul sudah saya mau se-Islam tanpa zina-zina. Karena logika yang dibangun Nabi itu luar. Nabi pertama mengingatkan, atau fiqhuhuri bintik, atau fiqhuhuri ummik, atau fiqhuhuri uktik, atau fiqhuhuri kolatik. Sampai dia tidak bisa kata. Jadi logika ini yang harus kita waris. Lagi-lagi kembali yang bisa waris itu ahli. Sama itu kan kayak diskusinya Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Yahya itu suka berkawan orang-orang soleh. Setiap berkunjung di mana itu nyari orang-orang soleh. Ditanya kenapa kamu berkawan orang soleh? Ya berkawan orang soleh itu asik. Tapi kalau Nabi Isa enggak. Kalau ada desa-desa yang masih hitam, masih merah itu dikunjungi, kemudian dibina. Ditanya sama Nabi Yahya, dimana akan jiwa ala sirorina? Kok kamu kumpul orang-orang yang kayak gitu? Jamiah beliau di nama anak Tobikul Ujawi Margo. Di mana-mana Nabi itu ya dokter, di mana-mana dokter yang bukan yang sakit. Jadi dulu logika kebalikan itu dibangun, sehingga dulu ulama khilaf itu ikhtilaful aimah apa? Rahmah. Masyhur itu. Saya sering cerita dan itu ada di kitab Hilatul Awliya. Nabi Yahya itu lebih ceria. Nabi Isa itu agak sering cemburu. Atau kebalikannya, banyak yang satu itu mali aro ka'abisa. Ka'anna kata natul rahmatillah.
Kamu kok sering cemburu, seakan-akan rahmat Allah itu terbatas, semua orang iso syukur. Yang satu bocor, mali aroka dohikan, kaan nakata manun makrilah. Kau kok buya-buya kok itu bakal rokok aja. Nah sehingga, jadi tadi sudut pandang. Makanya saya sering cerita dulu, kalau saya Abu Al-Qadar, itu tanya, contohnya ngaji sopo, ngaji siar. Dia ini tahu nangis, enggak, ojo ngaji. Dia mati atas, dia itu iso nangis. Tapi kalau Abu Hasan Asy'ari kebalikan, contohnya ngaji sopo, ngaji siar. Dia ini tahu guyon ngaji, boten nate. Terus ngaji, mau iso syukur. Jadi, nah itu yang akhirnya menjadi keseimbangan khauf. Ada khauf, ada apa? Terus. Sehingga karena sudut pandang itu nggak bisa dihilangkan, sawalnya nggak bisa dihilangkan. Ini yang sering diceritakan kisah ini, kakaknya ini. Dulu Muhammad bin Hasan Asy'ari, Imam Syafi'i itu lama sekali beliau jadi ulama top yang suka fikir. Dia fikir itu aman dari ngangkat kisah. Dengan fikir yang bisa malaikat apanya kan? Kan nggak bisa dengan apa saja kamu. Punyanya problem. Nah, setelah ngaji sama Imam Malik, Imam Syafi'i tanya, yang ilmunya setingkat dengan siapa? Kata Imam Malik, sebetulnya Abu Hanifah, orangnya sudah meninggal, tapi ada muridnya, namanya Muhammad bin Hasan Asy'ari. Kamu ke sana, dari Madinah ke Irak, dulu tempatnya di Baghdad. Setelah di Irak, Muhammad bin Hasan Asy'ari itu, kalau ngitung uang itu di meja, emasnya itu banyak, uangnya banyak, dihitung di meja, malah kaget. Saya ini ketemu kiai, kedulunya ini ketemu kiai, begini. Ya karena Muhammad bin Hasan Asy'ari kembali kamu tanya, kamu biar nggak ada kiai kaya, iya. Ya sudah, kekayaan ini kasihkan orang fasik, dari dipakai jembenan, dipakai mabuk, dipakai ini. Ya jangan kalau kena orang fasik bahaya, dengan saja. Sebenarnya ini orang Syafi'i mulai rontok senang duit. Jadi saya ada cerita, oh jangan-jangan terus keterusan rumah kayak gini. Jadi ini cerita nopo istihad, apa cerita nopo istihad. Sama pangkat juga sama. Kue seneng lah, soleh tidak ikut mengurus negara ini, mau di mana ke negara ini. Tapi ada yang berpikir, kue seneng lah, orang soleh terkontaminasi. Ya sudah monggo, sing serapayu jabat, ya berpikir dulu. Sing payu ya berpikir politik. Yang penting semuanya itu berdasar ilmu. Yang penting itu semuanya berdasar apa? Karena ilmu ini basis yang paling diridani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul Wikipedia sering diceritakan Imam Ghazali, anak alim, covid bukan alim. Kata Allah, saya ini alim dan sangat mencintai orang alim. Karena orang alim itu yang tahu perspektif. Orang yang enggak, yang ngiranya salah lagi, yang ngiranya itu enggak ilmiah. Di depan orang alim itu sangat-sangat apa? Ilmiah. Jadi tadi misalnya ada ayat wa min ayatihi mana mukum billaili wan nahar. Masa iya tidur yang ngorok terus semua turun jelas kok jadi wa min ayat. Karena kan Nabi medis, sistem tubuh kita kalau nggak tidur itu kayak apa Ustaz? Dan toat pas-pasan ini satu-satunya solusi itu bengi ngempet ke tendok dan dulu hitung barang turu besok sebar alhamdulillah. Cara mulai iman kamu seberapa? Tarikan maksiat, posisi kamu terjaga, bisa kalah kan? Tapi kalau tidur, sukses kan aku makasihnya. Nah karena tidur itu sukses menghilangkan maksiat disebut wa min ayatihi mana mukum billahi wan. Sampai Imam Ghazali kan di makalah itu sehingga nanti ibadahnya umat ini di akhir zaman an-naum, ibadah terbaiknya itu. Jadi mulai aku tua ya. Sampai aku jalur mau ngalim itu turu ibadah, tengok-tengok ibadah, jagongan di ibadah, kecil-kecilan sampai konco gitu kok ibadah. Karena ini semuanya fadilah dirahmati fadilah kan apa? Tapi kalau kamu tidak punya basis ilmu, adanya itu. Dia itu jagongan bulan sungi dia opo. Dia itu turun sungi ku kiai. Karena basisnya enggak. Padahal jelas ketika Rasulullah bikin urutan kebaikan, pertama Nabi ngendikan kamu menolong orang. Jika ada bisa, terakhir Nabi ngendikan takut musyarro ka'anin nas, fa inna sadaqatun minka ala nafsi.
Tadi beliau juga cerita di nasihat bangun, tidak langsung sin, pala tusik. Kalau yang bisa berbuat baik, setidaknya kamu tidak berbuat jelek sama orang lain. Dan potongan ini paling gampang apa? Tidur kan? Terus sekarang tak turun, serajino, ramalin, rasanya wong, orang tusik. Nah dengan konstruksi usul fikih seperti itu, kamu tahu kualitas ayat wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Ya sama, ternyata makan itu yang menjaga nyawa, ternyata makan itu yang menjadikan syukur. Kalau kamu nggak percaya puasa, sama nak puasa udang goreng itu mewah. Udang goreng itu mewah. Air satu teguk itu mewah. Makanya kalau lama dulu ada santri kepengen makan enak. Ya saya ingin makan enak, begini caranya gimana? Itu rumusnya ada sate dan mie ayam. Idamuhu al-jud. Kalau kamu ingin enak, lawannya itu lapar. Ya kan kita kalau proses semuanya kan enak. Nah itu lagi-lagi basisnya itu ilmu. Nah sekarang banyak orang yang sudah tidak peduli dengan ilmu, dan ijazah dilakoni. Jadi kayak wiridan lain-lain itu sebetulnya harus dibarengi dengan ilmu. Ini yang terakhir supaya tidak lama-lama. Lain-lain itu basisnya ilmu. Surga yang begitu mewah itu dibikin juga bagi yang melafalkan la ilaha illallah. Neraka yang begitu ekstrim, sampai kalau benda dijatuhkan dari atas ke neraka itu sampai bawah menunggu 70 tahun. Bisa kamu bayangkan kalau kamu di dalam naiknya susah. Ini dijatuhkan ke neraka itu sampai bawah menunggu berapa? 70. Neraka sebegitu ekstrim itu dibikin untuk yang menolak. Jadi kalimat ini kalimat spesial. Kalimat yang neraka dibikin ya atas nama itu yang menolak. Surga dibikin juga atas nama itu yang menerima. Itu satu saksinya la ilaha illallah. Saksi kedua, orang kafir 70 tahun lafaznya dari sekali langsung dihukumi mukmin. Yufar lahum apa? Salah. Kulil ladzina kafaru iyan tahu yufar lahum apa? Salah. Orang yang lafaznya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dosa 70 tahun kafir itu hilang. Tapi gara-gara ada ilmu terus diumumkan tahlil jeneng Ki Haji ini mesti beri posawi mesti. Padahal kalau kamu tahu ilmunya tadi kan luar biasa. Kalimat yang bisa melebur dosa. Bahkan dalam mazhab Syadziliyah itu unik. Kalau kamu wiridan la ilaha illallah itu jangan istighfar dulu, istighfarnya belakangan. Alasannya Abu Hasan Asyadzili itu fa'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dzambik hadhihi kalimat. Orang kafir 70 tahun dia istighfar 100 kali tidak akan dimaafkan Allah. Tapi ngapalkan la ilaha illallah langsung dimaafkan. Jadi orang bisa dimaafkan itu barokahnya. Ya kan? Jadi orang kafir 70 tahun di istighfar 100 kali atau 1000 kali dimaafkan enggak? Enggak kan? Tapi kalau baca la ilaha illallah dimaafkan. Jadi istighfar itu ngefek positif itu kalau dibarengi. Makanya bahasa itu kita dia kalimat kamu boleh istighfar berdasar dari kalimat berdasar la ilaha illallah. Tapi terus kemudian dari toriko itu banyak di urusan rasa. Justru karena la ilaha illallah kalimat thayyibah harus disucikan dulu. Caranya istighfar. Ya itu urusan monggo. Tapi apapun itu basisnya harus apa? Basisnya harus. Jangan malah sentimen. Wong di kuburan wiridan dari kubur ini kafir. Itu kan aneh. Wong kalimat ini yang kafir saja menjadi muslim, sekarang yang muslim menjadi kafir. Paham kok seaneh itu? Ya karena basisnya ada ilmu saja. Coba kalau basisnya ilmu, itu kan aneh betul. Hadir kalimatun soro bilal kafiru musliman. Pakai pas soro muslimu bidalika kafiron. Ini kalimat yang kafir saja menjadi muslim. Masa dengan kalimat yang sama yang muslim menjadi aneh ya? Jadi kalau suwon pokoknya basis ilmu harus sekuat. Bicara ini nanti dia yang satu mulang untuk politik terus. Tapi politik itu bagian dari ilmu. Bisa iso dia terang. Ya nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus masalah lima di sini. Ini wong semuanya sudah tahu sampai alim menerangkannya enak, fikhan, wa usulian, wa tafsiran.
Cuma mereka yang tahu itu dia belajar piye kok iso ahli kaya ngono. Ya kan? Sudah baik. Andai kan pertanyaan itu ke Mbak Mun, mungkin jawabnya gurunya sopo. Tapi mungkin kalau ke mbak saya yang juga bapaknya juga Mbak Abdul Aziz, mungkin tuku. Tapi kalau saya ingin cerita tentang saya, paling aku sergap. Yang jelas tuh dari kapal dua gitu, apa? Tapi gini, kalau ini hormati bahasa ini, kalau ijazah gini, dulu kamu ini sering bilang juga bahasa. Kan aku pengen ngalim itu sinau sebelumnya ngaji. Ya, misalnya kamu ngaji takrib atau ngaji wahab sama kamu baca dulu sebelum ngaji. Dan setelah dibaca, misalnya kamu baca rofa, kalau bangun baca jer, kamu baca jer, bangun baca rofa, berarti goblok bulan. Karena semua teori Anda kok salah. Ya misalnya bangun baca wanda karo soal muson itu, kamu baca wanda karo itu, berarti kan goblok banget ya. Ya kan ada cerita gitu, ada orang itu nggak tahu betul, terus maknanya dalam tarjiman itu apa? Tarjiman. Dicari di kamus itu nggak ada, ternyata itu dicari dalam tarogaman. Dia baca satu dalam tarjiman itu dicari di kamus sampai hidup mati lagi ya nggak ada. Nah, jadi kamu baca dulu, misalnya di batet Lamtaro nari ngali sopa mar'at dan nyebek teh. Ternyata ngaji bangun paginya dia baca Lamtaro. Jadi kalau kamu malamnya baca Lamtar Diman loh. Jadi itu kata Dewi Bangun waktu sorokan KB santri itu seorang mungkin. Caranya ngecek kebenaran Anda itu mau selesai. Nanti kalau pengirimannya 50% ya separuh alim. Kalau 70% ya serobot alim. Jadi nanti kalau pengirimannya sampai 100% dan berkali-kali, berarti kan sudah luar biasa. Jadi yang ngaji sama Kim Sofa, Gini Am, saya mohon santri-santri belajar dulu. Biar bisa ngecek nanti bisa baca kayak apa. Karena kiai kalau salah yang kok ngalah. Ini ceritanya bangun betul. Ada kiai mau nggak tahu apa kakek bergerak kakek politik nggak tahu. Wal babi lan walang. Ada santri ini. Kalau gak ada mano walang lawang. Ya walang jadi lawan itu. Terus waktu ini lan wit alu. Dulunya mata alu. Ini kalau gak ada mana kalau lo, lah yuk lo kena jawab itu. Tapi saya menangi dia itu kalah nanti. Saroko nyolong sopo nang bedo tang anduk. Ibunya kaget. Sopo anduk. Dari itu lo ndok. Karena kalau pegon kan anduk sama anduk. Tapi kayaknya ada nakal. Memangnya nyolong anduk dulu. Yo orang yo haram, yo bodoh aja kalau gitu. Nyolong anduk ya haram, nyolong anduk. Cerita itu masyhur. Kalau cerita internal di Nirgoya itu kan ada santri dari Jakarta di kelas. Gurunya bilang Ja'a Zaidun, saya datang. Baru itu saya tidak bisa melihat. Si murid ini itu melihat pintu terus. Lama-lama gurunya itu tersinggung. Kamu diajari pelengahan nggak sopan. Habis Ustaz bohong. Nah, kenapa pun? Katanya Ja'a Zaidun, itu Zaidan, saya jangan. Saya datang, saya melihat. Dibahas-bahas terus itu. Ya, jadi yang ini tadi kalau sampai ingin uji kualitas Anda. Makanya saya dulu itu pede baca kitab di depan bangun karena ya ngecek. Dan dulu itu Gus Gus Kamil sebelum ngaji ya itu disenau sama saya. Nanti ketika bangun baca, tadi kalau kemiripannya kita 90% ya
syukur-syukur sampai 100. Dan itu terulang sampai wahab hatam, jamu-jamnya hatam. Sehingga kita tahu. Jadi kalau diskusi kita kok salah ya tahu, kalau benar ya tahu. Kalau taktik ya tahu. Biasanya kalau taktik itu bangun karena takut menyalahkan TV Jawa. Kalau baca 2 kali, misalnya begini, Yasmalu kadang Yoto Yasmalu Rapopo di Jawa gitu. Karena kalau kita memaksakan sampai benar seperti di kamus, kayaknya kalau di Jawa itu berat sekali. Kembali bucu bola balik mesti ragu-ragu sampai lah. Karena kalau baca takdir itu kan butuh kamus. Yang benar itu Yasmalu. Tapi kan populer juga orang baca sendiri. Saya pernah itu di Jawa dulu baca Sima itu naik master Sima. Lama-lama setelah banyak alumni Al-Azhar berdasar kamus baca sama itu semua ya. Saya menangi kayak itu baca Dilala. Lama-lama karena sekarang juga banyak punya kamus baca Dilala. Paham. Jadi kiai itu juga kadang-kadang terteror muridnya. Makanya saya Zakaria Al-Ansori itu pernah ditanya, kenapa engkau begitu alim alama sampai dilakoni Syekhul Islam? Kata beliau itu lucu saja, karena saya ini orang yang siap. Saya dulu punya guru namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani dan punya murid namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Kata beliau, bukit itu bina hajar ini. Saya ini digebuk 2 batu. Kalau mau maju takut saya minta ampun, karena dulu baca sama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau mau ngajar takutnya saya bukan main, karena Ibnu Hajar Al-Haytami itu cerdas bukan main. Jadi kalau saya salah itu konangan. Akhirnya dia jadi orang sial tadi mau ngaji ya belajar, mau ngajar ya. Makanya meskipun ini pernah sebut saya tidak berani ngaji beliau. Wah mesti meriang kalau ngaji. Jadi yang terkenal alim-alim mau ngajinya dikurangi dia, karena ini kasihan gurunya. Itu catat ya. Sebelum ngaji, baca dulu. Satu lagi Gus. Sampeyan ketoknya kayak desa kok kuliah. Betul ya? Oh iya. Pun dari belajar dari mana sampai mana berjalan? Dari Pondok sampai ke Jogja sampai ke ini karena saya kontrak nggak boleh nularin janji sekali aja sekali tak teno. Jadi sebetulnya kalau di ilmu kita kan sering ketemu ahli biologi, ahli sosiologi. Sebenarnya di ilmu kita, saya kan lama di Jogja, dan itu yang saya pakai juga ilmu zaman di pesantren. Misalnya sosiologi itu kan ada mukadimahnya ilmu Khaldun. Itu kan teorinya luar biasa. Misalnya begini, kenapa Rasulullah itu harus dari suku Quraisy, suku yang sangat terhormat di Mekah? Itu secara teori sosiologi, bukan teori nubuwah. Kata Ibnu Khaldun, Nabi itu mesti final dari kaum itu aneh. Kalau lagi Nabi itu final dari kaum ini pasti aneh. Nah masalahnya aneh ini ditoleransi oleh umatnya karena beliau dari suku yang terhormat. Coba kalau dia dari suku, beliau dari suku yang hina, pasti masalahnya aneh langsung dia di. Ya kalau di Edo, ya Gus Dur kok bikin aneh-aneh di Edo orang langsung tuntas. Tapi berhubung Gus Dur itu bah. Orang itu mentoleransi, bahkan mengira jangan-jangan teori beliau lebih baik dibanding kita. Nah makanya terus kata Ibnu Khaldun maka atau mau nabiyan ilah dimana asing kaum tidak ada nabi itu kecuali dari kaum terbaik supaya masa-masa transisi ini tidak ada perlawanan. Nah, itu namanya sosiologi. Jika beliau ngendikan ini versi tak bukan versi Ibnu Khaldun saja. Ketika sahabat disuruh hijrah karena disakiti orang kafir Quraisy, bilang kau sendiri ya Rasulullah, saya ini orang Quraisy, nggak akan ngalami yang seperti Anda. Nah itu namanya sosiologi. Begitu juga matematika. Saya sering ketemu pakar matematika dari UI, dari UGM. Misalnya bilang zakat kan 2,5% misalnya zakat kita. Saya bilang kalau itu porogabe, padahal kita zaman sekolah porogabe itu tantangan. Tapi saya bilang, saya punya matematika lebih cepat. Apa itu Pak? Kalau bagi saya Pak. Kalau di kitab disebut rubul usur apa? Jadi bertahap. Misalnya 1 juta, usurnya kan 100.000. Setelah 100.000 rubuhnya 25. Itu kita tidak usah pakai catatan bisa. Nah itu matematika Arab. Makanya orang Arab itu nggak bisa nulis, tapi matematikanya cepat karena bertahap. Misalnya 1 miliar dia cari aja usurnya 100 juta. Berarti rubuhnya
25 juta. Berarti 2,5 nya 1 miliar itu 25 juta. Nanti orang Arab bilang itu rubul usul. Diusulkan dulu baru dirubuk. Misalnya 6, 2/3 berapa? Orang Arab bilang sulusan. 6 sulusnya 2. Sulus 2 kali berarti 4. Sama misalnya zakat zuhur. Zakat zuhur itu kan al-usyur sama nisful usyur. Berarti misalnya kalau tidak disirami ya, tidak biaya, zakatnya itu 10%, berarti per 100 10. Nah sekarang kalau 10 ini kan berarti 1/10. Nah nanti kalau disirami pakai biaya, namanya nisul usyur, berarti 5. Jadi orang Arab itu nggak mau langsung bilang 5, karena kalau 100 dibagi 5 itu apa? Jadi 5 itu mikirnya panjang. Jadi diusulkan dulu, terus nanti dibilangkan nisul usyur. Nah, jadi ilmu khazanah kita ini sudah luar biasa. Ya itu makanya untuk orang Arab kalau itu matematika itu udah usah tulisan, udah sama orang kafir karena bertahap. Jadi misalnya 2,5 bahasanya apa? Rubul usyur. 1 miliar, usulnya berapa? 100. Rubulnya berapa? 2. Nah ini semoga buatan ngari sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya masih ada satu lagi, maafun. Beliau adalah sangat hafal dengan Nu'udil Masyayikh. Itu sebutan. Kenapa Imam Ghazali itu Syekhul Islam, Hujjatul Islam. Kenapa Imam Anu Syekhul Islam. Kenapa Imam Anu, Syarif Anu, ada Saifullah, ada Asadullah. Itu dia ahli sekali. Karena ini belum tuntas, jadi ya berikutnya insya Allah. Untuk kata ya Allah, mudah-mudahan Gus Bakal gelem kok untuk mana? Aja, dongane Gus Bakal kalau sampai mandi di kira. Itu caranya. Matur nuwun Gus, matur saya. Matur nuwun sama Allah. Nyimpan itu caranya. Nyimpan itu tawaran. Gus Bakal itu enteng, cepet. Aku diterimanya tuh, nggak penceritanya keterangan cepat dan sebagainya. Nggak ada kayak yang jilima. Tapi lah, apalagi saya mendengar ujiannya sudah nggak paham lah. Nah itu, demikian matur nuwun sampai bertemu untuk sangat musik lagi usilah orang film luar biasa kita. Hanya Daud selanjutnya atau Markus, kalau sebelum satu santri, nek pas dengan tuh pas usilah jangan gitu mak. Amit lagi nyembe. Amin.